أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله تبارك وتعالى تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini ditemani secangkir kopi dan teh, mudah-mudahan menambah kehangatan hati kita, menambah kehangatan ukhuwah kita, kebersamaan kita, ditambah kehangatan rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui majlis ilmu ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini Allah catat sebagai amal kebaikan yang bisa kita jemput kelak di yaumil akhir. Amin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam menuntut ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat sehingga pada hari ini kurang lebih sekitar 40 hari lagi kita akan menuju bulan apa? Bulan Ramadan. Berarti sekarang di bulan apa, Bu? Pak? Bulan Rajab. Oh, barangkali ada yang tidak tahu bulan-bulan Muharram ya, bulan-bulan Hijriyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam bulan-bulan yang ada waktu-waktu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa dalam setahun bulan, Bu? Pak? 12. Ah, itu mah anak SD juga tahu katanya. Nah, kalau bulan Hijriah ada berapa? Ada 12 juga. Ada yang hafal semuanya? Nah, coba saya tes nih pagi-pagi nih. 1 bulan apa? Wah, betul. 2 Safar. 3 Rabiul Awal. Rabiul Tsani. 5 Jumadil Ula. Jumadil Tsaniyah. Rajab. Sya'ban. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada 12 bulan. Ini dicantumkan
Ya, bahwa ada 12 bulan dalam setahun itu ada di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan atau jumlah bulan di dalam satu tahun adalah 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard, di hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan apa, Bu? Haram atau haram. Nah, maksudnya apa nih? Kita sering mendengarnya haram itu adalah lawan dari kata halal. Lawan kata dari kata halal. Tapi yang dimaksud haram di sini adalah bulan yang mulia. Bulan apa? Bulan yang mulia, bulan yang suci. Makanya di Mekah sana masjidnya disebut masjid apa? Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan. Ya, jadi makna haram di sini adalah artinya yang dimuliakan. Nah, pertanyaannya, di dalam ayat tersebut yang dimaksud 4 bulan haram itu bulan apa saja? Ada yang tahu Bapak Ibu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, 4 bulan yang dimuliakan. Betul Pak Ustadz. Ya, ada 4 bulan yang dimuliakan itu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini dikuatkan atau ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Az-zamanu qad istadara ka hay'ati yaumi khalqis samawati wal ard." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman atau waktu itu ya berputar dari sejak diciptakannya langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Satu tahunnya itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Sama redaksinya dengan ayat yang tadi. Di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan yang haram. Salasatun mutawalliyat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang 3-nya berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Berurutan kan? Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Sahabat Abu Bakar ya, gelarnya Abu Bakar itu apa? As-Siddiq. Disebutkan bahwa mengapa Abu Bakar disebut gelarnya As-Siddiq, karena dialah orang pertama yang mengimani peristiwa Isra Mi'raj ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu mendustakannya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kalau itu kabarnya atau itu beritanya dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya percaya. Gitu. Jadi langsung percaya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kita harus percaya karena ini bagian dari keimanan kita. Ketika keimanan yang menerimanya bukan hanya logika, maka peristiwa yang khawariqul lil 'adah, peristiwa-peristiwa yang di luar jangkauan akal manusia akan bisa kita terima karena kita terimanya dengan keimanan. Nah, baik. Kembali mungkin nanti penjelasan tentang Isra Mi'raj lebih detail lagi di pekan depan ya, karena tanggal 27 Rajab itu kurang lebih tanggal 12 Maret bertepatannya. Nah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang hikmah dari Isra Mi'raj tadi, bahwa Rasulullah SAW menerima perintah sholat 5 waktu secara langsung dari
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terlepas prosesnya itu Rasulullah itu awalnya menerima 50 waktu. Ya, 50 waktu. Jadi kita bayangkan kalau 50 waktu sekarang 24 jam. Berarti setiap setengah jam kita sholat, Bapak Ibu. Tapi kalau itu perintah dari Allah dan benar itu 50 waktu, kalau itu memang perintah, kita harus siap, gitu ya. Cuman karena kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga masukan dari Nabi Musa alaihissalam yang pada saat itu ada di langit ke-6, ya, pada saat melintas mau menuju Sidratul Muntaha, ada masukan dari Nabi Musa alaihissalam. Umatmu tidak akan kuat. Akhirnya Rasulullah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu sampai akhirnya dari 50 waktu itu jadi 5 waktu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini momentumnya adalah perintah salat 5 waktu, maka di bulan Rajab ini kita manfaatkan momentum tersebut untuk memperbaiki kualitas sholat 5 waktu kita. Jadi kalau ada yang masih telat-telat, nunda-nunda sholat 5 waktu, apalagi sampai meninggalkan sholat wajib, segera perbaiki di bulan ini, momentumnya sekarang. Jangan lagi kita melalaikan sholat 5 waktu, jangan lagi kita meninggalkan sholat 5 waktu. Karena rugi. Mengapa rugi? Banyak sekali keutamaan yang bisa kita peroleh dari melaksanakan sholat 5 waktu. Kita pernah mendengar bahwa sholat itu adalah tiang agama. Ini adalah sabda Rasulullah SAW. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama din. Salat itu tiangnya agama. Nah, tiang itu yang kayak gini, Bu, Pak. Ya. Tiangnya agama. Jadi ibaratnya bangunan ini adalah agama. Ya. Pondasinya adalah akidah, tiang-tiangnya adalah rukun Islam kita. Atapnya, pelindungnya itu adalah dakwah dan jihad. Nah, di antara tiangnya itu adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau tiangnya tidak ada, atapnya kemana? Ambruk. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu. Selain itu, sholat 5 waktu sebagai benteng kita dari perbuatan keji dan mungkar. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad sebagian dari apa yang ada di dalam kitab Al-Qur'an. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Gitu ya. Jadi ketika kita grafik salat 5 waktunya terus meningkat, kita tidak pernah melalaikan, tidak pernah meninggalkan, insya Allah ya. Insya Allah itu menjadi tameng kita. Minimal begini, wah piraku gitu ya, piraku orang sok sholat masih keneh korupsi, piraku orang osok sholat osok ke masjid daek keneh judi, piraku orang sholat daek keneh zina. Tapi Ustaz itu aya anu rajin getol sholatna tapi getol oge paseana. Nah, berarti nu lepat sanes sholat. Nah, yang salah bukan sholatnya, berarti orangnya. Karena sejatinya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, ketika sholat itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi ini momentum yang kedua. Momentum yang ketiga, bulan Rajab ini mari kita jadikan momentum atau sarana untuk bertaubat.
Kita hampir atau bukan sudah lewat setahun ya, kita diuji oleh pandemi. Beberapa pekan yang lalu kita diuji oleh musibah banjir. Di Subang, di Pamanukan, ada longsor di Subang Selatan dan lain sebagainya. Ujian buat kita. Bisa jadi ujian-ujian, cobaan-cobaan, musibah balai yang menimpa kita ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sentilan dari Allah Subhanahu wa taala agar setidaknya merasakan sedikit suasana yaumul kiamah kelak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelak di yaumil kiamah itu ketika terjadi gunung meletus, ketika terjadi banjir, ketika terjadi pesawat jatuh, tidak ada yang peduli. Semuanya ngurus diri sendiri. Di dalam surat Abasa disebutkan, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Ketika datang hari kiamat, semuanya meninggalkan. Istri meninggalkan suami, suami meninggalkan istri, anak meninggalkan bapak, bapak meninggalkan anak. Tidak peduli satu sama lain. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang mementingkan dirinya sendiri. Kalau sekarang kan Bapak Ibu, ada yang banjir, ada tim SAR yang bantu. Pesawat jatuh, ada yang nyariin, ada yang ngumpulin donasi, ada yang beritain. Nanti yaumil kiamah tidak ada. Semuanya sibuk ngurusin diri masing-masing. Nah, sekarang sebagian kecil dari suasana yaumul kiamah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kiamat kecil. Agar kita merasakan, agar kita bisa berkontemplasi, agar kita bisa merenung. Oh, barangkali itu teguran Allah Subhanahu wa taala agar kita segera bertaubat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan bersegera menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita ingin segera mencapai surga, maka kita juga harus bersegera bertaubat. Gitu ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja seorang rasul, seorang nabi yang maksum. Apa itu maksum, Bapak Ibu? Bukan pom bensin ya. Maksum itu terpelihara, terjaga dari maksiat. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari sebelum diangkat sebagai rasul itu sudah terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, kemungkaran. Jadi dalam sebuah riwayat ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat jadi nabi itu aktivitas beliau diantaranya adalah menggembala kambing. Jadi diceritakan dalam riwayat tersebut, suatu ketika ya Rasulullah SAW bersama temannya sesama penggembala sedang menggembala di sebuah bukit di kota Mekah. Kemudian dari atas bukit tersebut terlihat suasana kota Mekah yang ramai. Kemudian Rasul pun bilang kepada temannya sesama penggembala, "Wahai fulan, tolong jaga gembalaan saya. Saya mau turun sebentar ke Mekah melihat suasana sepertinya ramai di sana." Nah, ketika sampai di kota Mekah, terdengar suara nyanyian, ada pesta-pesta. Ketika tanya, "Ini ada apa?" Kalau di kita sedang ada hajatan, sedang ada dangdutan gitu ya. Hampir saja Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam tempat tersebut terlena dengan, tapi Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Bagaimana penjagaannya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika hendak ke tempat tersebut kemudian menunggu ya, ketika menunggu itulah beliau tertidur sampai acaranya selesai. Kemudian
beliau pun kembali ke temannya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah kedua kalinya, tapi juga Allah jaga sehingga tidak sampai Rasulullah SAW terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang keji. Itu bentuk-bentuk penjagaannya. Maksum dalam hal ini adalah Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan maksiat. Sehingga setelah itu Rasulullah SAW menyampaikan, setelah ini saya tidak akan pernah melakukan hal itu lagi. Itu sebelum diangkat sebagai Rasul. Nah begitu juga setelah diangkat jadi Rasul, Rasul statusnya sebagai maksum, dilindungi dari perbuatan keji. Namun demikian Rasulullah SAW tetap beristighfar. Rasul tetap bertaubat. Kata beliau, Innila astaghfirullah fil yaumi sab'ina marrah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa aku bertaubat kepada Allah sehari itu 70 kali. Ada yang mengatakan di riwayat lain 100 kali. Artinya jumlah ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW banyak bertaubat, banyak beristighfar. Coba di sini siapa yang tidak pernah berdosa? Angkat tangan. Ada yang tidak pernah? Oh saya mas tidak pernah berdosa Ustaz dari lahir sampai sekarang. Ada? Tidak ada. Jadi taubat itu keniscayaan bagi kita Bani Adam, ya, anak manusia, bahwa Bani Adam itu kullu Bani Adam khata'un. Setiap Bani Adam itu pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya yang melakukan dosa adalah mereka yang bertobat. Jadi melakukan dosa itu bukan terterusan kemudian terjerumus dalam dosa tersebut berkelanjutan, tidak. Ketika melakukan kesalahan dosa langsung bertobat. Tapi jangan tobat sambel. Ada syaratnya tobat itu Bapak Ibu. Syaratnya ada 3. Yang pertama harus menyesal melakukan perbuatan dosa. Jadi jangan sampai kita melakukan dosa kemudian ada rasa bangga. Nauzubillah min dzalik ya. Ada orang yang melakukan dosa kemudian diupload di media sosial gitu ya. Ada yang melakukan dosa kemudian dibikin status. Itu mah bukan menyesal. Itu mah bangga melakukan dosa. Kemudian yang kedua, bertekad untuk meninggalkan dosa tersebut. Ya. Jangan mengulanginya lagi. Ya. Jadi jangan sampai sudah bertobat kemudian dilakukan lagi. Bukan tobat namanya, itu tobat sambal aning lada gitu ya. Tapi amdi itu tobat sambal. Nah, syarat yang ketiga adalah jika itu berkaitan dengan hak adami sesama manusia, maka kita juga harus minta maaf. Kalau ada barang yang atau hak orang lain yang kita ambil, kembalikan. Kalau itu kaitannya dengan misalkan kita pernah menyakiti dengan ucapan, minta maaf. Gitu ya. Kalau ada hak orang lain yang kita ambil, berikan. Gitu ya. Seperti itu. Itu baru terpenuhi syarat-syarat taubat. Nah, yang keempat Bapak Ibu sekalian, momentum bulan Rajab ini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk Ramadan. Jadi waktu ini tidak banyak, ya, sangat cepat. Ini sekarang sudah tidak terasa, sudah di penghujung Rajab. Nanti tidak kerasa, tiba-tiba udah ujung bulan Syaban, tidak kerasa ujung-ujung Lebaran. Sementara kita sudah mempersiapkan apa, gitu ya. Para ulama menganalogikan itu mencontohkan, mengkiaskan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan bercocok tanam. Tandur. Bulan Rajab teh bulan tandur. Bulan Sya'ban bulan mengairi, bulan nyiram.
Jadi lamun tadi mun dipelakan tadi siram garing. Lamun ayeuna erek nyiram temelak heula nyiram naon. Bulan Ramadan adalah bulan panen. Jadi gitu saur para ulama dianalogikan Rajab teh bulan naon? Tandur, bercocok tanam. Sa'ban teh bulan nyiram. Bulan Ramadan teh bulan panen. Gitu nya. Ayeuna bagaimana kita mau panen di bulan Ramadan kalau kita tidak menanam apapun? Bagaimana kita menyiram tanaman kalau kita tidak menanam apapun? Gitu ya? Paham Bapak Ibu? Jadi jangan harap nanti Ramadan kita mau tilawah habis 3 juz ya, khatam 3 juz, khatam 5 juz gitu ya. Apalagi seperti Imam Syafi'i sampai 60 juz. Kalau kita di bulan Rajab masih enggan untuk tilawah. Jangan harap nanti kita rajin taraweh kalau sekarang kita malas untuk sholat sunnah. Jangan harap nanti kita mudah sedekah di bulan Ramadan kalau kita sekarang sungkan untuk bersedekah. Jadi agar kita mendapatkan panen pahala nanti di Ramadan karena amal ibadah kita banyak, biasakan dari bulan Rajab ini. Ya, kalau kemarin-kemarin sudah lewat ya, saum sunnah gitu ya, qiyamul lail, ini ada 10 hari lagi. Latih diri kita untuk meningkatkan amal ibadah. Tadi di poin yang pertama, meningkatkan amal ibadah kita. Karena apa? Itu untuk latihan menanam supaya kita nanti di bulan Ramadan terbiasa. Setuju Bapak Ibu? Sepakat? Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban nanti, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita pada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya Bapak Ibu sekalian. 4 momentum yang harus kita manfaatkan di bulan Rajab: meningkatkan ibadah, meningkatkan kualitas salat 5 waktu, kemudian bertaubat, dan yang keempat mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan.